Sehingga beliau yang menceritakan ini penasaran. Rafa'tu ra'si, aku mengangkat kepalanya yang sedang sujud heran. Ngapa Nabi sujud terlampau lama? Jangan-jangan Nabi meninggal. Akhirnya dia angkat sedikit kepalanya. Lalu apa yang dia lihat? Rasulullah ala wahri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata ada kuku beliau. Yang sedang sujud. Maka kata beliau tadi, aku sedang sujud lagi. Karena Nabi sedang sujud, aku sujud lagi. Selesai sholat. Video kak. Sahabat lain bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah sahabat sehingga engkau tidak bangkit dari situ. Lalu apa jawaban beliau sallallahu alaihi wasallam? Yang kalian sebut tadi tidak terjadi semua. Sebenarnya aku sujud terlampau lama sebab walaupun diberi pahalanya fakarihtu an-asjudahu hatta yaqtiya hajatah. Sebab aku tadi ketika sujud sedang menunggangiku. Jadi Nabi lagi sujud maka Nabi dan mengangkat kepalanya mengangkat bangkit dari sujud hatta yaqtiya hajatahu sampai dia semua main di atas tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, Imam Muslim dan Imam Al-Bukhari. Sekarang kita lihat dan kita lihat apa yang dituliskan oleh Imam An-Nawawi. Imam An-Nawawi ada dia di madhab Syafi'i wa man wafaqahu annahu Sedang bersantai di rumah maupun sibuk di jalan, musikmu selalu siap menemani. Dengan Premium, kamu bisa mendownload musik dengan kualitas lebih tinggi, mendengarkan lagu bebas iklan, dan memutarnya dalam urutan apapun. Ketuk banner untuk mempelajari selengkapnya. Aku punya anak, punya cucu, lalu First thing, prepare-nya harus pakai yang spesial. Make up spesial, parfum spesial, musik spesial juga. Dan pakai Spotify Premium, jadi bisa sambil dengerin musik pakai high quality audio. Spesial banget ini sih. Dengerin musik dengan high quality audio pakai Spotify Premium. Makin enak kan? Cobain sekarang. Oh my god, gak ada sinyal guys. Aman aja guys, karena untuk sedengar lagu tanpa koneksi internet dengan option backupnya Spotify Premium, bisa tinggal pilih lagu aja, nggak perlu di-download, udah bisa kita play bahkan saat offline. Pertama syarat ada dua syarat yang dibolehkan. Syarat yang pertama adalah jangan sampai bayi dan anak yang ditodongkan dalam pakaiannya, di dalam kondisinya membawa nafsu. Apa bukan? Karena syarat maka dan tempat sholat harus bersih dari najis. Tidak boleh kita sholat bawah itu. Ya tidak memerlukan ibadah atau pakaian yang kita bawa. Anak kecil tadi zaman sekarang ada kaitan. Kalau di dalam kondisinya ada orang, ada kecil, itu kan dari yang tidak keluar dari tubuh si anak. Lalu kita gendong, maka najis itu terbawa kepada kita ketika sholat. Kalau ini terjadi,
tidak sah dan batal sholat kita. Karena kita disamakan dengan membawa kalau di zaman Nabi belum ada yang sekarang. Kalau celana anakmu basah, udah jelas jangan digendong. Kalau sekarang anak-anak balita pakai pamper, kadang-kadang kita tidak tahu karena di mulutnya kering. Kalau kita buka ternyata penuh pamper. Itulah teknologi sekarang. Pamper bayi itu menyerap satu, menyerap dua, sehingga keluarnya bersih, tapi di dalam tubuh bawah. Kalau itu rasa sholat mesti untuk anak, untuk putih, pasti sembunyi di dalam konteksnya berarti tidak ada nanti. Kalau ada nanti, mesti dulu konteksnya egosi dengan benar, dari boleh anak itu digendong, walau kita sedang Bye-bye. Orang-orang Arab itu sholat sambil gendong sholat sambil gendong kamu jangan habis nabi tapi mereka tidak tahu kalau anak itu membawa najis maka tidak berarti mereka gendong tetap bisa membatalkan sholat orang yang paham kira-kira. Kemudian yang kedua, ketika kita menurunkan anak, kalau kita nak rukuk nak sujud tidak mungkin masih digendong apalagi anak sudah 3 tahun. Ketika kita lagi rukuk, kita gendong sejungkul badan kita. Mau tidak mau kan sejungkul. Maka menurunkan sebagaimana hadis pertama tadi. Ya. Usahakan gerakan yang 1 kali atau 2 kali gerakan saja. Jangan sampai gerakan 3 kali berturut-turut. Sebab menurut hadis gerakan sholat 3 kali berturut-turut pasti gerakan pertama sekali turun sekali gerakan tidak langsung kita merukuk atau kita ketika kita bangkit dari sujud sejak pada rakaat berikutnya tinggal kita angkat kembalikan kepada pundak berdiri dan tanpa menambah gerakan yang lain. Jika 2 kondisi ini terpenuhi maka boleh orang tersebut sholat sambil menggendong bayi atau menggendong anaknya. Ini poin yang kedua. Kemudian poin yang ketiga, ini juga penting. Qira'atul Quran minal mushaf. Membaca Al-Quran ketika sholat langsung dari mushaf. Baik mushaf itu sholat dia pegang sendiri ketika sholat atau ketika dia sholat mushaf itu di hadapannya. Kita ada Quran kan? Pasti satu ketika imamnya pernah sholat ngecek dari itu. Jadi membaca melalui mushaf. Pasti hukumnya dulu. Bagaimana imam harus diriwayatkan hadis di dalam kitabnya Al-Muwatta. Hadis dari Ibnu apa buktinya? Fakta takwana maula kana yaqtaha fi Ramadan bila jadi kita akan sholat di undangan kita ketika bulan Ramadan dan buat ini sholat sebagai imam membaca langsung dari mushaf Al-Quran. Jadi dalil bahkan kata Imam An-Nawawi walau qallaba awraqahu asyanan fi salatihi lam yabtul. Kalau dia pegang itu Quran ketika salat lalu dia baca halaman atau sejajarnya tidak membaca apa sebabnya? Karena gerakan dari ini bukan gerakan kita, dia gerakan sama ketika kita berlari garuk gerakan dari kemari walau sekali walau 15 kali tidak hafal sholat tetapi gerakan kecil kalau gerakan besar kalau bergaruk-garuk kaki tidak batal tidak hafal bergaruk ini garuk lagi salah 2 kali gerakan batal walau baca
banyak lebih dari 2 kali. Walau dia membolak-balik ke halaman itu, tidak sanggup membatalkan sholat. Mungkin ada satu ketika kita sholat di Bukit Agung, sholat tarawih 23 rakaat semalam itu langsung dari bos. Bahkan kita tengok siaran langsung dari Masjidil Haram, siaran langsung sholat tarawih dari Masjid Nabawi. Itu juga mereka Tunjukin dong kalau kangen. Apa? Share lagunya ke media sosial langsung dari Spotify. kadang-kadang Tinggal klik tanda Pika. panah, pilih deh mau share kemana. Gampang banget. Share lagu langsung dari Spotify. Enak kan? Hah? Cobain Iya. sekarang. Lagi me time. Hujan. Enak nih denger lagunya. Apa tuh? Sudahi saja. Sudahi saja. Udah, kita kirimnya aja di Spotify. Langsung muncul tuh juga lagunya. Sudahi kita tahu lagu yang kamu cari. Cari lagu apa? Tinggal ketik liriknya. Enak kan? Jadi ketika kita akan berukuk, Terus mereka bilang kamu bukan fans sejati. diletakkan di meja, sudah kita Coba kamu letakkan, pakai Spotify Premium, bisa check your sound capsule, biar tahu aktivitas dengerin musik kamu. Jadi tahu deh setiap otomatis bulan ini. Kimi baru fans sejati. Check dan pamerin your sound capsule dengan Spotify Premium. Mungkin enak kan? Cobain sekarang. itu imam yang al-hadis disimak oleh orang yang menyimak di belakang dengan Al-Quran bukan mushaf tapi layar kamu. Quran yang sampai di layar itu kan sama. Bagaimana hukumnya? Hukumnya sama. Boleh karena hakikatnya menjadikan media itu sebagai alat bantu kita untuk membaca Al-Quran kita. Ini saran saya. Kita ada juga satu waktu bapak nak sholat hati dengan hati, kemudian baca ayat setelah Al-Fatihah lalu Al-Quran yang kali jalan yang paling bagus. Kalau seandainya kita memang harus menyimak bacaan Al-Quran, tidak ada masalahnya, boleh pakai hati. Karena hakikatnya sama, di dalam hadis ini ada aplikasi Al-Quran. Walau tapi dia berikan sama Al-Quran dan bisa dibacakan dengan bacaan sholatlah dengan bacaan ayat atau surah yang kita hafal dan kita ngerti maknanya dan menghantarkan kita kepada khusus. Walau itu fitna aksaina rakaat pertama, walau itu pun rakaat kedua, jelas. Yang penting hafal memang hafal murni kita dewek dan kita menghayati apa yang ada. Tapi dalam satu kondisi mungkin sholat di mana pengen menyimak tidak dilarang, dan ini pernah terjadi kepada istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ini bisa menjadi dalil bahwa boleh seseorang sholat sambil membaca langsung dari mushaf atau membawa mushaf Al-Quran ketika ia sedang sholat. Paham kira-kira? Insya Allah. 16:14 menit. Saya kira cukup dulu lah. Kita buka sesi tanya jawab saja. Saya lebih tekankan untuk lebih banyak tanya jawab. Jadi lebih hidup majelis. Untuk materi baru 3 ya. Nanti masih ada lagi 3 atau 4 poin lagi. Nanti akan kita sampaikan pada pertemuan berikutnya. Insya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Monggo 14 menit ke depan sambil nunggu gerbang kita agar tidak berkumandang.
Tafadhol, kalau ada yang tambah itu boleh. Ada yang ingin bertanya juga boleh. Kita makan boleh. Waktu bilang makan juga boleh. Wal akhir alhamdulillah. Monggo silakan dia dulu. Ya, kakek dia dulu. Maju dulu, monggo. Pono. Di Pono. Yang make dia. Baik, itu saja. Tolong dia mendapat beliau bahwa akan ada di samping perbuatan. Samping itu bisa jadi sebabnya karena takut kepada Allah. Yang kedua, aksana lighairi dzalik bisa jadi juga samping itu sebab yang lain. Apa contohnya? Kata Allah memberikan makhluk bisa jadi dia orang ketika sholat teringat musibah yang sedang dia timpa, bapaknya kemarin baru meninggal sehingga tangisan itu terbawa ketika sholat. Tidak masalah. Wal auja atau karena lapar 2 hari belum makan sholat lagi, maka ini sama. Aw ala illatin atau karena sebab yang lain. Seperti ingat orang yang kita cintai tiba-tiba menangis ketika sholat. Hal ini hukumnya masuk kepada keumuman mubah. Bagaimana dari wajah yang sudah saya sampaikan, dan kalau dia menangis karena Allah itu lebih utama. Semoga dia diberi pahala karena takutnya kepada Allah Subhanahu. Tetapi kalau sebab yang lain, sakit perut, atau mungkin dia dalam kondisi baik panik tiba, maka hal ini tidak sampai Kasih lah kak. Bro, ini ya bro. Beliau tanya tuh, kalau baju mantel ini sejadah, baju mantel ini pakaian terkenal atau sejadah atau yang lainnya, itu air mata itu statusnya najis atau tidak? Batal nggak sholat kita? Sholat kita tidak batal. Sebab kalau kita belajar bab tohara, bab mati, lalu itu hukum tambah, mutawat kita atau hukum belajar, tidak disebut air mata yang bagus. Air mata itu hukumnya tadi sholat. Waya betul kata bahasa itu sholat nangis takut itu. Nangis itu lazimnya mengeluarkan air mata. Seandainya air mata itu mati, ketika betul dari mata mereka seperti itu, barulah ke maju atau ke ibadah. Itu saja hari itu batal sholat hati yang baru ketika terpelajari dari sholatnya. Ini menandakan walau dia nangis keluar dari mata.
Tak ada cukup untuk perempuan nak lumayan cukup lumayan cukup padahal boleh tak kita solat ke masjid membawa susu dan jawabannya boleh jangan harap tidak jadi kalau bawa susu perempuan pakai baju yang pantas bawa ke masjid solatlah paling pojok yang di tengah-tengah karena susu perempuan tadi pertama belum balik nanti dia belum tahu cara berwuduk yang benar solat juga belum tahu itu bisa berarti terpok kalau dia solat di tengah-tengah maka solat di pojok atau di belakang dan tidak mengganggu kok perempuan mengapa saya sebut sebut itu tak ibu-ibu yang sudah dewasa itu boleh untuk sholat Jumat. Ibu-ibu boleh untuk sholat Jumat. Hanya saja perbedaan kami laki-laki dengan ibu-ibu. Untuk laki-laki wajib sholat Jumat. Ibu-ibu tidak wajib. Yang wajib itu sholat zuhur. Tapi menurut ulama-ulama jika perempuan untuk sholat Jumat dari awal sampai akhir maka sholat Jumat dan dia tak perlu mengulang dulu. Contohnya saya kalau menuju umrah Allah bersama 27 berangkat dari itu kalau hari Jumat bertepatan di Masjidil Haram, hari Jumat bertepatan di Masjid Nabawi kalau lagi di Madinah, maka saya suruh perempuan jemaah perempuan untuk sholat Jumat dan di Masjidil Haram ataupun di Masjid Nabawi disediakan memang khusus tempat perempuan yang ingin sholat Jumat. Apa pertama, perempuan tidak dilarang ikut sholat Jumat, sah sholat. Dan yang kedua, di Masjidil Haram sekali sholat di Masjidil Haram 100 kali lipat lebih baik sholat di At-Taubah. Sholat di Masjidil Haram 1000 kali lipat lebih baik dari sholat di At-Taubah. Katakan kita dapat pahala sebesar itu. Dan ini sholat Jumat. Selama dia tidak mengganggu, tidak mengotori masjid dan tidak memutuskan orang tua. Itulah jawabannya. Alhamdulillah. Masker. Udah. Kalau musiknya? Udah juga. Udah pakai Spotify Premium maksudnya. Jadi bisa sambil dengerin musik pakai high quality audio. Dengerin musik dengan high quality audio pakai Spotify Premium. Makin enak kan? Cobain sekarang. Yuhu. Nah, udah. Serum. Udah. Masker. Udah. Kalau
musiknya? Udah jelas, udah pakai Spotify Premium maksudnya. Jadi bisa sambil dengerin musik pakai high quality audio. Dengerin musik dengan high quality audio pakai Spotify Premium. Makin enak kan? Cobain sekarang. Satu kali rukuk hanya berlaku untuk satu kali sholat fardu. Jadi kalau ketika zuhur, rukuk lagi. Ketika zuhur, rukuk lagi. Ketika asar, rukuk lagi. Sebab inilah rukhsah untuk daripada toleransi yang diberikan agama kepada orang yang berzina atau orang yang kufur terus keluar najis itu. Nah, oleh karena itu tetap dia sholat, tapi dengan catatan berwudu setiap setelah masuk waktu sholat. Tapi semua rumah kalau tidak masuk pelanggan juga tetap tidak wudu. Lalu dia sholat dan satu kali wudu berlaku untuk satu kali sholat. Tapi kalau dia sholat takbiyah, dia mengulang kembali wudu ketika waktu sholat berjamaah. Itulah jawabannya. Alhamdulillah. Baik. Mudah-mudahan majelis kita pada malam hari ini diberikan oleh Allah dan yang paling kita bergerak yang punya hajat segera dikabulkan dan makbul di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan mari kita berdoa untuk dengan melakukan walhamdulillah